Halo adik-adik, Shalom. Apa kabarnya? Semoga selalu baik dalam lindungan Tuhan Yesus ya. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi dengan judul Hakikat Keluarga Allah. Sebelum kita bahas tentang hakikat keluarga Allah, kita baca dulu landasan firman Tuhan ya, yang terambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berikut bunyi firman-Nya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, berbicara soal keluarga, pasti semua kita punya keluarga, bukan? Lalu, apa itu keluarga? Ya, benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga memiliki 3 unsur, yaitu ayah, ibu, dan anak. Sesuatu bisa dikatakan keluarga jika telah memiliki 3 unsur tersebut. Sebagai contoh, keluarga pertama di dunia yakni keluarga Adam dan Hawa, yang memiliki 2 orang anak yakni Kain dan Habel. Inilah keluarga pertama yang dibentuk Allah. Adam sebagai bapa, Hawa sebagai ibu, sedangkan Kain dan Habel adalah anak. Keluarga dengan ayah, ibu, dan anak disebut keluarga kecil atau keluarga inti. Seperti keluargamu di rumah, ada ayahmu, ibumu, juga kakak atau adikmu. Namun, selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, juga kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Keluarga yang demikian dalam Kristen disebut keluarga Allah. Keluarga Allah dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Lalu, apa itu hakikat keluarga Allah? Hakikat keluarga Allah adalah sebuah lembaga yang keberadaannya menunjukkan penghayatan terhadap Yesus Kristus. Jadi, keluarga Allah bukan sebatas simbol, slogan, atau unsur, melainkan kesatuan dan keikutsertaan pada ajaran maupun ibadah gerejawi. Keluarga Allah juga adalah tempat berteduh saat terjadi kemalangan, tempat mencari kehangatan dan perlindungan, tempat bertumbuh, berkembang, dan berbagi, dan tempat untuk mengasah iman. Dalam sebuah keluarga Allah, peran orang tua sangat dibutuhkan, terutama dalam pembentukan iman akan Yesus Kristus, sehingga terwujud keluarga Kristen. Lalu, apa itu keluarga Kristen? Ya, benar. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, keluarga Kristen harus terus mengingatkan dan mengajarkan iman kepada anak-anaknya, supaya tetap berpegang kepada Tuhan apapun kondisi yang dialami. Ini sesuai dengan yang dikatakan Tuhan dalam kitab Mazmur 78 ayat 5. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Tuhan memerintahkan para orang tua memperkenalkan kisah perbuatannya yang ajaib dalam sejarah Israel dan hukum-hukumnya kepada anak-anak mereka. Seperti
membelah laut Teberau, tiang awan dan tiang api, hukum Taurat di Gunung Sinai, mata air di Meriba, dan memberi makan umat Israel di padang gurun. Lalu, apa tujuan Allah memerintahkan hal demikian? Tepat sekali. Tujuannya agar anak-anak hidup takut akan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Hal ini karena orang tualah penanggung jawab rohani bagi anak-anaknya. Jadi sebagai anak, kita mesti taat kepada ajaran orang tua ya. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada orang tua kita. Selain itu juga, karena waktu anak dengan orang tua jauh lebih banyak dibanding dengan guru di sekolah maupun guru sekolah minggu. Apakah keluarga Allah memiliki ciri-ciri? Ya, tentu saja. Lalu, apa sajakah ciri-cirinya? Pertama, keluarga yang memiliki pengakuan bahwa dasar iman kepada Allah Tritunggal adalah sumber keselamatan utama dan selama-lamanya. Yang kedua, keluarga yang menyediakan tempat melakukan pendidikan dan pembinaan yang paling pertama dan terutama. Ketiga, keluarga yang membangun relasi dengan cinta, kasih, harapan, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Berbagai aktivitas dilakukan dengan saling mengasihi. Keempat, keluarga yang secara serius melakukan aktivitas rohani, yaitu berdoa, membaca Alkitab Kristen, dan melakukan perenungan hidup bersama-sama. Kelima, keluarga yang dapat menjadi berkat bagi semua orang dengan menebar kasih Kristus. Keenam, keluarga yang bekerja sama untuk menjadi partner Tuhan Allah dalam mengelola alam semesta. Dan yang ketujuh, orang tua tentu harus berusaha dengan segala cara untuk memperlakukan anaknya secara adil, benar, dan penuh dengan kasih sayang. Setelah tahu ciri-ciri keluarga Allah tadi, ciri-ciri itu harus bisa kita tunjukkan dalam keluarga kita sehari-hari dan juga untuk orang lain. Ayo, coba adik-adik sebutkan contoh sikap hidup sebagai keluarga Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik sekali contoh sikapnya. Contoh sikap hidup sebagai keluarga Allah, selain yang disebutkan oleh adik-adik tadi, ada juga sebagai berikut. Antara lain, ayah mengasihi ibu dan tidak boleh berlaku kasar. Sebaliknya, ibu tunduk dan taat kepada ayah. Orang tua mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan dan tidak membangkitkan amarah anaknya. Anak-anak menghormati dan mentaati orang tuanya. Selalu membangun persekutuan keluarga yang beribadah. Saling berbuat baik sesama anggota keluarga dan kepada setiap orang. Sama seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. nah, itu tadi pembahasan kita tentang keluarga Allah. Adik-adik sudah paham kan tentang apa itu keluarga Allah? Jadi, teruslah bersikap sebagai anggota keluarga Allah ya. Teruslah belajar firman Tuhan dan ingat, lakukanlah apa yang sudah kita pelajari. Demikian materi kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.